yaitu Ustaz Fuad Al-Hazimi. Ustaz Fuad ini nanti akan membahas terkait dengan wakiyah. Wakiyah ini terkait dengan fitnah akhir zaman yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Abu Haris. Maka bagaimana realitanya? Kalau tadi kita melihat atau diajarkan dengan Al-Quran, ya, diajarkan dengan hadis Rasulullah SAW, mungkin sebagian kita ada yang paham, ada juga yang belum paham. Maka mungkin orang dari Ustaz Fuad Al-Hazim ini akan sedikit menambahkan wawasan kita atau semakin memberikan gambaran kepada kita terkait dengan fitnah akhir zaman yang sekarang ini memang sedang menimpa umat Islam. Baik, Ustaz Fuad Al-Hazim, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Ibadallah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan tentang apa itu makna fitnah. Fitnah itu artinya ujian, cobaan, bencana, kekacauan. Maka sebagai pembicara kedua, saya akan lebih fokus pada 3 fitnah besar, 3 ujian besar yang dialami kaum muslimin. Kalau tadi dikatakan wakil, realita, akan saya bacakan realita dari sejak terbukanya pintu fitnah itu. Jadi, fitnah atau cobaan atau ujian itu, kata Nabi, ada pintunya. Dan pintunya harus dipecah. Harus pecah, harus hancur. Umar bin Khattab mengatakan, kenapa tidak dibuka dengan baik-baik? Hudzaifah mengatakan, harus hancur, dan hancurnya itu dengan terbunuhnya seseorang. Umar bin Khattab tidak menyangka bahwa seseorang itu adalah dirinya. Wafatnya Umar bin Khattab, terbukalah fitnah itu, kemudian sampai akhir zaman. Mari kita baca. An Umair bin Hani, ini bahasa Arabnya, silahkan dibaca di makalahnya. Langsung ke terjemahannya saja. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia berkata, suatu ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbincangkan soal berbagai fitnah. Beliau pun banyak bercerita mengenainya. Dalam hadis sahih disebutkan dari ba'da subuh sampai maghrib. Ba'da subuh sampai maghrib, semua yang dibicarakan adalah tentang fitnah akhir zaman. Berhenti hanya untuk salat. Bukan seperti hanya jam 8 ya, rencananya, kemudian jam 9 baru mulai, bukan. Ba'da subuh sampai maghrib, yang dibicarakan hanya tentang fitnah akhir zaman. Nah, ini baru satu bagian dari fitnah akhir zaman itu, rupanya sudah luar biasa. Sehingga beliau juga menyebut tentang fitnah akhlas. Saya lanjutkan. Nanti saya jelaskan apa itu fitnah akhlas. Maka seseorang bertanya, apa yang dimaksud dengan fitnah akhlas? Beliau menjawab, yaitu fitnah pelarian dan peperangan. Kemudian fitnah sarra. Sarra itu kegembiraan. Kotoran atau asapnya berasal dari bawah kaki seseorang dari ahli baitku, keluargaku,
ia mengaku dariku, padahal bukan dariku. Karena sungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ini fitnah yang kedua. Fitnah yang ketiga, kemudian manusia bersepakat mengangkat seseorang sebagai pemimpin seperti bertemunya pinggul di atas tulang rusuk. Kemudian fitnah yang ketiga, fitnah Tuhaimah, yang tidak membiarkan ada seseorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya seorang pria pada pagi hari beriman. Seorang pria adalah seorang hamba Allah, ya. Tetapi pada sore hari menjadi kafir. Sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Kemah keimanan yang tidak ada kemunafikan, dan kemah kemunafikan yang tidak ada keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Ini fitnah yang paling besar, yaitu fitnahnya Dajjal, sampai disebutkan tidak ada satupun nabi kecuali menjelaskan tentang fitnah Dajjal. Besarnya bencana, besarnya cobaan, besarnya ujian yang menimpa umat dengan datangnya Dajjal, sehingga ba'da tasyahud, setelah tasyahud kita disunahkan membaca Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid Dajjal. Setiap sholat fardu maupun sholat sunnah, saking besarnya fitnah itu. Akhir dari fitnah Tuhaimah adalah munculnya Dajjal. Insya Allah akan saya bahas satu persatu. Penjelasan fitnah akhlas ini tadi sudah saya perbaiki karena beberapa ada yang masih bahasa Arab dan sebagainya, ya. Fitnah akhlas, inna asrul akhlas jamu halas. Akhlas itu jamak dari halas. Halas itu kain yang digunakan untuk mendasari pelana kuda. Itu halas. Jadi fitnah akhlas itu fitnah yang sifatnya menempel kuat seperti menempelnya kain untuk melandasi pelana kuda. Mengapa orang pakai pelana? Agar enggak mudah geser, dan pelana itu nempel terus. Maka ya, inna summiyat fitnatul akhlas, sesungguhnya fitnah yang pertama ini disebut dengan fitnah akhlas, fitnah seperti menempelnya kain pada pelana kuda, di anna talzamun nasa wa talsabu bihim wa tughdiru bihim. Karena itu menimpa seluruh manusia terus menerus dan tidak pernah pergi. Dari sejak dia datang sampai hari kiamat, fitnah akhlas terus ada. Yaitu apa? Harabun wa harbun, qatlun wa qidar. Pelarian karena rasa takut, direbut hartanya, terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Itu fitnah yang pertama terjadi pada kaum muslimin, fitnah akhlas. Sampai hari kiamat, maka akan terus terjadi pertempuran di antara kaum muslimin sampai hari kiamat, sampai munculnya Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Al-harabu maksudnya khawf. Jadi fitnah akhlas adalah al-khawf, munculnya rasa takut di mana-mana karena adanya pertempuran di antara kaum muslimin, karena adanya perampasan harta di antara mereka, karena terjadinya fitnah. Dan fitnah yang paling besar yang sudah terjadi adalah pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu pertama terjadi sejak wafatnya sang pembatas fitnah. Pintu pembatas fitnah akhlas. Ketika fitnah akhlas masih ada pintu yang membatasi, dia belum muncul. Tapi begitu fitnah akhlas muncul, maka langsung disusul fitnah Sarrah, disusul fitnah Tuhaimah. Saya menyebutkan 3 jenis fitnah. Dalam Tuhfatul Ahwazi, Sarah Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari hadis Qudamah bin Mad'un dari saudaranya Utsman bin Mad'un,
annahu qala, bahwasanya Utsman bin Maz'un berkata, qala li Umar, memanggil Umar. Ini baru sekali Umar dengar orang manggil dia seperti ini. Ya khalqal fitnah, wahai penutup fitnah, wahai gemboknya fitnah. Umar kaget. Apa-apaan ini kamu panggil saya dengan sesuatu yang belum pernah saya dengarnya. Wahai gemboknya fitnah. Fasa'alahu an dzalik, maka dia bertanya, kenapa kau panggil aku dengan panggilan seperti itu? Faqala, maka beliau kemudian menjawab, menjawab, marartu, aku lewat, wa nahnu julusun, sedangkan kami sedang duduk-duduk. Mararta, engkau lewat, wahai Umar, engkau melewati kami, sedangkan kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata, melihatmu lewat, Rasulullah berkata, hadza balqul fitnah, orang ini adalah gemboknya fitnah, pembatasnya fitnah, dia yang menghalangi munculnya fitnah. La yuzalu bainakum wa bainal fitnati babun syadidul ghalqi ma'asya. Masih akan terus ada antara kalian dengan pintu fitnah itu selagi dia masih hidup. Jadi selagi Umar masih hidup, fitnah tidak akan muncul terhadap kaum muslimin. Nah, di hadis yang lain, Hudzaifah bin Yaman, orang yang paling banyak bercerita tentang akhir zaman, bercerita tentang rahasia-rahasia yang dirahasiakan Rasul, mengatakan, dalam Sahih Bukhari disebutkan, manil bab, siapakah pintu itu? Qala Umar. Hudzaifah dalam hadis yang lain, yang urutannya dengan hadis tentang fitnah juga, tu'radul fitani 'alal qulubi ta'irdul hasad 'audan, hadisnya panjang. Di akhir hadis Hudzaifah mengatakan kepada wahadatuhu, qala Hudzaifah ibnu Yaman berkata, wahadatuhu, dan aku mengajak Umar berbicara, aku sampaikan perkataan bahwa di antara engkau dan antara fitnah itu baban, ada satu pintu, yushiku ayyuksar, yang hampir-hampir akan dihancurkan, dipecahkan. Pintu itu hampir akan dipecahkan, hampir pecah. Qala Umar bin Khattab tidak menyadari bahwa itu adalah dirinya. Qala Umar, akasron la abalaka, apakah harus dihancurkan? Kamu nggak punya ayah, artinya ini ungkapan kekecewaan. Kenapa harus dipecahkan? Kalau annahu futiha la'allahu kana yu'ad, seandainya dibuka dengan baik-baik barangkali bisa ditolak, dikembalikan. Qultu, Hudzaifah mengatakan, la, tidak, bal yuksar, bahkan dihancurkan. Hadisan, aku mengucapkannya dengan hadisan, ucapan yang laisa bi'al-aghalid, yang tidak bulat-bulat, tidak muter-muter, terang-terangan dikatakan harus dipecahkan. Wahaddatsuhu, dan aku sampaikan kepada Umar, kata Hudzaifah, anna dzalikal baba rajulun yuqtalu aw yamut, bahwa sungguhnya pintu itu adalah seorang laki-laki yang dibunuh atau mati. Umar belum sadar bahwa itu adalah dirinya. Tapi di hadis yang lain baru tahu ternyata yang dimaksud dibunuh itu adalah dirinya. Nah, akan menjadi peristiwa yang menarik. Ternyata yang membunuh Umar adalah Fairuz Abu Lu'lu', orang Persia. Dan ternyata akhir fitnah itu munculnya Dajjal, muncul dari kota Isfahan. Perang akhir zaman dimulai dengan perdamaian antara Romawi dengan kaum muslimin untuk melawan aduan min maraikum, musuh dari belakang kalian, yaitu Syiah. Dibunuhnya orang yang dicaci maki oleh Syiah menjadi awal munculnya fitnah, dan akhir fitnah itu diakhiri dengan hancurnya si pembunuh, anak buahnya dan anak keturunan si pembunuh pintu batas fitnah itu. Jadi jangan anggap ancaman Syiah itu sepele. Ya,
Ini baru-baru ini kita ramai pemberedelan 22 media Islam. Ternyata di belakangnya adalah Syiah. Hadis ini menjelaskan terbunuhnya Umar adalah awal terbukanya fitnah. Dan akhir fitnah adalah munculnya Dajjal. Hadis sahih mengatakan munculnya Dajjal dari kota Asfahan di Irak, di Persia. Sang pembunuh, pembatas fitnah adalah orang Persia, dan nanti diakhiri dengan datangnya raja segala fitnah, yaitu Dajjal dari Persia. Ada rahasia apa dengan ini? Saya tidak berani memastikan. Tapi ini sesuatu yang perlu dikaji. Barangkali mungkin perlu kenapa kok fitnah itu muncul dengan dibunuhnya Umar, dan ternyata Umar dianggap sebagai musuh nomor 1 Islam oleh Syiah. Abu Lu'lu' disebut sebagai sahabat yang paling mulia, yang menghancurkan fitnah. Pintu pembatas fitnah itu oleh Syiah dipuja-puja sebagai pahlawan. Sementara si pintu fitnah itu yang menghalangi fitnah itu malah dikatakan sebagai pengkhianat Islam terbesar. Sampai ada doa sonamai Quraisy, doa melaknat Umar dan Abu Bakar. Jadi tidak bisa dipisahkan antara fitnah akhir zaman dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka wajar kalau sekarang sudah mulai terjadi pertempuran antara pembenci Umar dan para pecinta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti di akhir akan saya bahas. Perang Siffin ini dengan terbunuhnya Umar, kemudian terbukalah pintu fitnah itu. Ya, ini hadis sahih dalam Musnad Ahmad. Ya, Syekh Shu'aib Al-Naud menyatakan hadis sahih. La taqumus sa'ah, tidak akan kiamat datang sampai dua kelompok yang besar saling bertempur. Takunu bainahuma maqtalatun 'azimah, di antara kedua kelompok ini ada pertempuran yang besar. Wa da'wahuma wahidah, sementara ya, slogan mereka sama. Para ulama mengatakan ini tentang perang Siffin. Nabi sudah menceritakan sebelumnya. Itu awal fitnah akhlas. Fitnah akhlas atau fitnah yang menempel seperti menempelnya kelana, itu sifatnya adalah harapun wa harbun, ketakutan dan pertempuran, terutama di antara kaum muslimin. Diawali dengan pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Nabi juga menyebutkan siapakah orang yang menjadi pendamai di antara kedua kelompok itu. Nabi mengatakan, ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan, Hasan, ya, Hasan berkata, "Walaqad sami'tu, aku telah mendengar Abu Bakar berkata, aku melihat Rasulullah SAW di atas mimbar, sedangkan Hasan bin Ali di sampingnya, ya, sedangkan ia menghadap manusia." Sekali kemudian ya, melihat ke yang lain sekali lagi, Nabi berkata, "Inna ibni hadza sayyid, anakku ini pemimpin. Wala'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Mudah-mudahan Allah akan menjadikannya orang yang mendamaikan dua kelompok besar di antara kaum muslimin yang sedang bertikai. Hasan bin Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib hanya 6 bulan, kemudian beliau menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka damailah kaum muslimin. Nabi memiliki bu'dun nazar, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsu, tapi itu wahyu dan benarlah. Ya. Sesungguhnya Hasan ini anakku, sayyid, ya, pemimpin, dan ia akan menjadi pendamai dua kelompok besar yang bertikai. Hadis ini sekaligus menjelaskan makna hadis sebelumnya. Siapakah kelompok besar yang bertikai itu? Yaitu ayahnya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang keduanya mengaku sebagai khalifah. Kalau sekarang ada seperti itu, dulu sudah ada.
dan sahabat masih hidup sehingga bisa damai, sementara sekarang sahabatnya sudah nggak ada, maka lebih besar fitnahnya. Bisa dibayangkan sahabat mulia seperti Ali berhadapan dengan sahabat mulia Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan Surahbil bin Hasanah, orang-orang Syam sebagian mendukung Muawiyah, orang-orang Madinah, orang-orang Mekah mendukung Ali. Dua orang yang dulu bersatu terjadi pertikaian. Itu fitnah yang sangat besar sepanjang sejarah. Dan kita Ahlus Sunnah tidak boleh menyalahkan salah satu di antara keduanya. Biarlah itu urusan Allah Subhanahu wa taala, karena sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang adil, yang Allah sudah ridho atas mereka. Tidak seperti Syiah langsung melaknat Muawiyah. Kita lanjutkan. Fitnah Sarra. Fitnah Akhlas belum selesai, karena tidak akan selesai kecuali dengan munculnya Dajjal. Mana Akhlas itu nempel terus. Jadi hari ini pun ada fitnah Akhlas. Barangkali yang di Suriah itu bagian dari fitnah Akhlas. Dulu di Afghanistan bagian dari fitnah Akhlas. Pertempuran di antara kaum muslimin itu fitnah Akhlas. Dan dia dimulai dengan wafatnya Umar bin Khattab dan tidak akan berakhir sampai munculnya Dajjal. Lalu kedua, fitnah Sarra. Dari makna Sarra itu bahagia. Sarra itu kegembiraan. Ujian tapi berwujud kegembiraan. Ujian tapi berwujud nikmat. Nah, ini lebih berat. Ya. Apa itu sifatnya? Fitnah Sarra diawali dengan pengakuan seseorang dari Ahlul Bait sebagai khalifah. Ya, pengakuan dari seorang Ahlul Bait sebagai khalifah. Ya, ini sifatnya. Dakhanuha, debunya, asapnya, kotorannya min tahti qadamai rajulin, berasal dari bawah kedua telapak kaki seseorang laki-laki, min ahli baiti, dari keluargaku, ahli baitku. Yas'umu annahu minni, ia mengaku sebagai bagian dariku, walaysa minni. Dari kalimat hadis, Nabi tidak menolak bahwa dia bukan ahli bait. Ia memang ahli bait. Memang ahli bait. Memang keluarga Nabi, tapi ia tidak diterima sebagai ahli bait karena apa? Sifatnya bukan seperti sifatnya. Yaz'umu annahu minni. Ia mengaku sebagai bagianku, walaysa minni, tapi bukan bagianku. Karena sifatnya tidak seperti seorang mukmin. Nabi mengatakan, innama auliyai al-muttaqun. Karena yang menjadi bagianku adalah orang-orang yang bertakwa. Ahli bait ini tidak bertakwa. Jadi nanti, dulu sudah pernah ada, nanti akan ada, kapanpun akan muncul. Namun ada seorang muslim ketika menjelaskan tentang fitnah akhir zaman, kata Syekh Muhammad Al-Barraq mengatakan, adab seorang muslim ketika menafsirkan hadis tentang akhir zaman tidak boleh memastikan bahwa ini adalah peristiwa yang disebut hadis ini, karena itu masalah masa datang. Nabi sudah wafat terjadi, sehingga tidak ada yang bisa memastikan, kecuali memang sudah dipastikan, seperti kata Al-Hasan. Tapi kalau yang belum dipastikan, contohnya seorang laki-laki dari ahli baitku, nggak bisa dikatakan ini fulan, itu fulan. Allahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa menduga-duga. Oh, barangkali itu ini. Oh, barangkali ini itu. Nah, begitu. Awal fitnah, bencana Sarra diawali dari bawah kaki seorang laki-laki, keluarga Nabi yang mengaku bagian dari Nabi, tapi ia bukan bagian dari Nabi. Hadil fitnah fitnatu ni'mah,
Fitnah ini adalah fitnah kenikmatan. Ujian ini adalah ujian kenikmatan. Bencana ini adalah bencana kenikmatan. Wa yakunu za'imuha rajulun min ahli baitir Rasul. Dan pemimpinnya yang menyebabkan fitnah itu muncul adalah seorang dari ahli baitnya Nabi SAW. Walakinnahu ghairu salih, tetapi ia tidak saleh, sehingga Nabi tidak menganggapnya sebagai keluarga. Ya. Karena dalam Al-Quran Nabi Nuh mengatakan, inna ibnabni min ahli, anakku adalah keluargaku. Allah menjawab, innahu laysa min ahli, sesungguhnya Kan'an anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena ia amalnya tidak saleh. Orang ini memang darah dagingnya Nabi, keturunan Nabi, tapi ia tidak saleh, maka ia tidak dianggap sebagai ahli bait Rasulullah. Laisa bisalih, tidak saleh. Yadda'i annahu minar rasul, ia mengaku dari bagian dari Rasulullah. Wa annahu min ahli baiti, dan ia adalah bagian dari ahli baitnya. Wa yatasarraf wa yadarra bidzalika wa yasbu bidzalika war rasulu yabra'u minhu. Dia terus mengaku sebagai bagian dari ahli bait, tapi Nabi berlepas tangan dari orang ini. Itu awal fitnah. Nah, kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Ibnu Katsir rahimahullah pernah menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah sehubungan dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahli bait, mengaku sebagai keluarga Nabi, memimpin umat Islam, yaitu Daulah Fatimiyah di Mesir, ya, yang didirikan oleh Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddar, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian menang perang, mendirikan daulah. Mereka mengatakan Daulah Fatimiyah dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir mengatakan, dan di antara yang menjadi dalil bahwa mereka Daulah Fatimiyah adalah orang-orang yang memberikan pengakuan dusta, mengaku sebagai ahlul bait tapi bukan ahlul bait, sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang terhormat itu dan para imam yang utama, dan bahwasanya mereka, yaitu Daulah Fatimiyah, tidak memiliki hubungan nasab sama sekali dengan Ali bin Abi Thalib, juga kepada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pengakuan mereka adalah ucapan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dalil bahwa mereka mengaku sebagai al-bait, sebagai khalifah min al-bait. Ibnu Katsir mengatakan pengakuan ini dusta. Dari mana? Dari ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika akan berangkat ke Irak. Ya. Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Husain bin Ali tidak setuju dengan pendapat kakaknya. Nah, ini orang Syiah dibilang, tanya ke orang Syiah, imam kalian maksum kan? Bebas dari kesalahan. Nah, yang benar Hasan atau Husain? Kalau yang benar Hasan berarti Husain nggak maksum. Kalau yang benar Husain berarti Hasan nggak maksum. Kalau benar semua, kenapa harus berbeda pendapat? Ini pasti bingung orang Syiah. Yang maksum itu Husain atau Hasan? Kalau yang maksum Hasan, berarti Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Maka Muawiyah berarti orang saleh. Tapi orang Syiah mengatakan orang kafir. Berarti Hasan keliru. Ya, menyerahkan khalifah kepada orang kafir, orang murtad. Berarti Hasan nggak masuk. Ini orang Syiah pasti bingung. Nah, kalau bahas ini nggak selesai-selesai. Hasan menyerahkan khalifah kepada Muawiyah. Al-Husain nggak setuju. Ya, harusnya serahkan dulu pada kaum muslimin. Maka Al-Husain kemudian disurati oleh penduduk Kufah. Datanglah kemari, akan aku dukung untuk menjadi khalifah. Namun Ibnu Umar mengingatkan, jangan kamu pergi ke sana. La tadhhab ilaihim, janganlah engkau pergi ke sana, karena sungguhnya aku takut engkau akan terbunuh.
Dan sungguhnya kakekmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah diminta oleh Allah untuk memilih dunia atau akhirat. Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril, oleh Allah SWT, ada malaikat Jibril, ada malaikat yang diutus untuk bertanya, wahai Muhammad, engkau diberi pilihan oleh Allah menjadi nabiyun wa malikun, menjadi nabi sekaligus raja, atau nabiyun wa abdun, nabi dan hamba. Jibril yang di sampingnya mengatakan, tawadhu li rabbika ya Muhammad, tawadhulah engkau kepada Rabbmu wahai Muhammad. Hadisnya sahih riwayat Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan, aku lebih memilih menjadi seorang nabi sekaligus hamba. Kemudian Aisyah mengatakan, sejak itu Rasulullah kalau makan seperti makannya seorang budak, seorang hamba. Sangat sederhana. Nah, hadis ini dikuatkan dengan akar ini. Nabi, sedangkan engkau adalah bagian dari beliau. Nabimu tidak mendapatkan kepemimpinan sebagai raja, sedangkan engkau adalah bagian dari beliau. Dan sungguhnya demi Allah, engkau tidak akan mendapatkannya, kekhalifahan itu, engkau maupun salah satu di antara orang setelahmu, juga ahli baitku. Akar ini menjelaskan bahwa tidak ada satupun ahli bait yang akan jadi khalifah kecuali dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kemudian menjelaskan, ini aslinya, ini terjemahannya, kalimat yang berkedudukan hasan sahih yang tertuju pada masalah ini dan sangat masuk akal yang disampaikan oleh sahabat yang mulia ini menunjukkan bahwa tidak akan ada khalifah dari ahlul bait kecuali Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Jelas sekali Ibnu Katsir menjelaskannya. Kalau kita menggunakan istilah Imam Mahdi, sebenarnya istilahnya orang Syiah. Karena mereka mengakui sebagai imam, bukan khalifah. Nah, kalau kita sebutnya Khalifah al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, yang akan diangkat di akhir zaman bersama dengan turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Hal ini karena demi menjaga agar ahlul bait tidak terpedaya dengan dunia dan agar tidak mengotori kemuliaan mereka. Ini pendapat Ibnu Katsir, tidak ada khalifah setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sampai akhir zaman yang berasal dari ahlul bait kecuali Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Berdasarkan athar sahih riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini berkaitan dengan pengakuan. Nah, maka nanti akan banyak mengaku sebagai khalifah dari ahlul bait. Dan itu adalah awal dari munculnya fitnah sarra, fitnah kenikmatan, fitnah kegembiraan, fitnah kebahagiaan. Nah, entah sudah muncul atau belum, Allahu a'lam bishawab. Saya tidak berani mereka-reka. Yang ketiga, fitnah Juhaimah. Berasal dari kata tuhmun, hitam pekat. Dibikin tasghir, seperti hitam, justru karena sangat hitam. Ubaila, qabla itu sebelum, Ubaila itu seakan-akan sebelum, malah saking dekatnya. Itu kalau bahasa Arab ya, bahasa Arab ya, Ubail. Akhi, saudara kata ukhayya, seperti saudara, itu malah saking dekatnya. Bukan karena bukan saudara. Bani itu anak, bunayya itu seperti anak, bukan anak, tapi malah saking dekatnya sebagai anak. Ya bunayya, dari bani, ya bani menjadi ya bunayya. Nah, Juhaimah juga sama, saking hitamnya malah disebut Juhaimah, seperti hitam. Yang pertama, sifat fitnah Juhaimah itu tidak membiarkan ada seorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Enggak laki-laki, enggak perempuan, enggak besar, enggak kecil, semuanya kena fitnah ini, dan kita pun kena. Ya. Di antaranya fitnah dihalalkannya riba, dihalalkannya zina, ya, aurat di mana-mana, ya. Demokrasi ini bagian dari fitnah Juhaimah.
Hukum bukan di tangan Allah, itu fitnah duhaimah. Akibatnya apa? Seluruh kaum muslimin tidak diatur dengan aturan Islam, sehingga asuransi pun haram, BPJS jadi gak jelas, kan gitu. Kenapa kok sampai ke BPJS ya? Ya karena seharusnya itu menjadi haknya kaum muslimin untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Tapi karena pemerintahnya nggak ngerti syariah dan nggak mau syariah, hal yang bagus itu ditambah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah. Padahal itu haknya kaum muslimin. Maka kita nggak bahas ini, nanti malah jadi panjang ya. Tapi contohnya, bagaimana kebaikan itu menjadi bercampur dengan keburukan karena fitnah itu sudah melanda di mana-mana. Nanti akan saya jelaskan. Fitnah duhaimah diawali dengan dilepaskannya syariah dari bumi ini. Yang kedua, jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Seakan-akan sudah selesai karena saking lamanya, ternyata dia masih terus-menerus. Bayangkan itu. Wah, kayaknya sudah mulai muncul titik terang. Ternyata setiap kali ada orang ngomong kayak gitu, tambah lagi. Saking lamanya. Yang ketiga, di dalamnya seorang pria pada hari beriman, pagi hari beriman, dan pada sore hari menjadi kafir. Saking dahsyatnya fitnah itu. Ya. Yang keempat, manusia terbagi dua kemah. Kemah keimanan yang tidak ada kemunafikan dan kemah kemunafikan yang tidak ada keimanan. Nah, kalau ini sudah sampai, muncullah Dajjal. Poin keempat ini sebagian ulama mengatakan itu saat Al-Mahdi turun, sehingga tidak ada satupun orang kecuali hanya pilihan beriman atau tidak beriman. Itu saat di mana Al-Mahdi turun, di mana alamin hajin nubuwah muncul. Yang kelima, kedatangan Dajjal pada hari itu atau esoknya. Ini diawali dengan tadi ya, terkena semuanya. Paginya muslim, sore sudah kafir, kemudian manusia terbagi menjadi dua, dan puncaknya munculnya Dajjal. Garis besar sifat fitnah. Dari tiga fitnah ini, garis besarnya seperti ini. Fitnah satu, fitnah akhlas, harapun wa harbun. Pelarian di mana-mana, ketakutan di mana-mana, perang di mana-mana. Yang kedua, qatlun wa qital, pembunuhan dan peperangan. Yang ketiga, bastud dunya. Nah, yang ketiga ini adalah fitnah yang kedua, yaitu fitnah sarrah. Dunia dihamparkan. Kaum muslimin mendapatkan kejayaan di mana-mana. Nah, maka ada sebagian mengatakan sudah terjadi zaman khilafah sampai dengan Turki Utsmani, sudah terjadi fitnah di bastud dunia dihamparkan, sudah terjadi. Kemudian yang terakhir, Muhammad Al-Barrah menyebutkan sifat terakhir dari fitnah adalah da'awat mudillah. Seruan-seruan, propaganda menyesatkan. Ini yang paling berat. Ada komunisme, ada liberalisme, ada Syiah, ada demokrasi, segala macam. Jadi sifatnya lebih mengerikan. Kenapa? Karena berkaitan dengan pemikiran dan iman. Maka dampaknya pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Karena yang diserang adalah pemikiran. Da'wat mudillah, propaganda menyesatkan. Nasionalisme, ya, imperialisme, materialisme, komunisme, liberalisme. Itu yang dari timur. Yang dari barat, yang dari timur, animisme, ya, kemusyrikan, TBC. Ya. Ini semua da'wat mudillah dari timur dan barat, min syarqiha wa gharbiha. Maka nggak ada yang nggak kena. Perdukunan merajalela, kristenisasi di mana-mana, kemiskinan sudah merajalela, riba di mana-mana. Ini pemikiran sudah menjadi menyesatkan. Maka tidak ada satupun dari kaum muslimin kecuali terkena fitnah duhaimah.
hubungan antara tiga fase fitnah ini dengan tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Karena akhir dari fitnah ini adalah kembalinya khilafah. Setelah khilafah tegak, baru muncul akhir fitnah, yaitu munculnya Dajjal, kan gitu ya. Ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu melenceng. Ya. Saya terjemahkan, masa kenabian akan berlangsung di tengah kalian selama masa yang dikehendaki Allah, 23 tahun kenabian. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung masa kekhalifahan yang sesuai dengan jalan yang dicontohkan oleh Nabi, khilafah ala minhajin nubuwah. Selama masa yang dikehendaki Allah, ternyata hanya sampai masa Ali bin Abi Thalib, hanya sekitar 35 tahun. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung masa kekuasaan raja-raja, para raja yang menggigit. Menggigit di sini maksudnya menggigit syariat. Walaupun raja-raja, tetapi mereka menggigit syariat. Maksudnya syariat masih dipegang. Syariat masih diterapkan. Nah, ini fitnah yang ketiga. Selama masa yang dikehendaki dari Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung masa kekuasaan para raja yang memaksa, mulkan jabariyah, diktator, para taghut selama masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung masa kekhalifahan yang sesuai dengan jalan yang dicontohkan oleh Nabi, khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian Nabi dia. Nah, mari kita lihat hubungannya. Hadis ini sahih. Masa nubuwah ini ya, 23 tahun. Kemudian selama 35 tahun khilafah ala minhajin nubuwah, khulafaur rasyidin. Nah, ketika Umar wafat, mulai akan muncul fitnah. Karena Umar adalah pembatas fitnah, ghalaqul fitnah. Pecahlah pintu pembatas fitnah. Muncullah fitnah akhlas. Fitnah akhlas itu menghabiskan, mengakhiri masa khilafah ala minhajin nubuwah. Ya. Kekuasaan kemudian masa kedua setelah khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu mulkan Abdon, raja-raja yang menggigit syariat. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai dengan Turki Utsmani, semua yang menerapkan syariat Islam. Ya. Secara garis besar semuanya menerapkan syariat Islam. Lahir para pemimpin Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam, sampai Islam ya, mencapai Eropa Timur, mencapai Eropa Utara, Balkan, Skandinavia, sampai ke India, sampai ke Cina. Itu adalah di masa mulkan Abdon. Ia diangkat oleh fitnah sarra. Munculnya kemewahan-kemewahan ini menghabisi. Nah, lalu muncul kekuasaan para pemimpin taghut. Diangkat dengan fitnah Duhaimah. Fitnah yang paling berbahaya ini. Kenapa muncul fitnah pemimpin yang diktator, yang taghut? Karena mulkan Abdon. Gigitannya itu sudah dilepas. Gigitan terhadap syariah dilepas, maka muncullah fitnah Duhaimah. Nah, fitnah Duhaimah adalah fitnah pemikiran. Syariah dilepaskan dari kehidupan kaum muslimin. Muncul liberalisme, muncul sekularisme, muncul komunisme dan sebagainya. Itulah fitnah Duhaimah. Kita baru merasakannya sekitar 100 tahunan. Belum lama, padahal di antara ciri fitnah Duhaimah, jika dikatakan sudah berhenti, sesungguhnya masih berlanjut. Berarti masih panjang sekali. Allah akan bersuara. Ada yang mengatakan ini sudah akhir zaman, tapi ada yang mengatakan masih panjang. Tapi jangan ribut soal kapan akhir zaman, bisa jadi besok akhir zaman saya. Ngapain bingung akhir zamannya orang, kira akhir zaman sendiri. Ini saya sampaikan ini karena ini penting. Bapak-bapak, ibu-ibu,
yang mau pulang kampung ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi, kalau hari ini diumumkan seluruh penerbangan di Indonesia menjelang Ramadan mengadakan promo besar-besaran diskon 90%. Mau nggak? Insya Allah bilang mau semua ya. Diskon 90% semua. Tapi syaratnya tidak ada tanggalnya, tidak ada jamnya, dan setiap saat harus siap. Mau nggak? Oh jadi nggak mau, kenapa? 90% loh. Yang 1 juta jadi 100.000. Kenapa nggak mau? Nggak ketahuan harinya, nggak ketahuan tanggalnya, nggak ketahuan jamnya. Kalau terlambat, hangus. Kenapa kita nggak mau? Karena takut hangus, takut rugi. Nah, tiket itu sudah di kantong bapak-bapak. Tiket itu sudah di kantong ibu-ibu. Namanya tiket kematian. Kalau cuma ke Sumatera, nggak tahu harinya, nggak tahu, kita nggak mau. Ke Jawa, nggak tahu harinya, jadi mengurungkan niat. Sementara tiket itu sudah di kantong kita. Antum tahu kapan akan mati? Nggak tahu kan? Kenapa nggak siap-siap? Padahal seminggu sebelum keberangkatan ke Sumatera, kita sudah siap-siap kumpul kan? Maka kita membahas fitnah akhir zaman, seakan-akan kita masih hidup panjang. Besok fitnah akhir zaman buat kita. Akhir zamannya saya, akhir zamannya antum. Maka badiru bil amal, segerakan, itu sifat menghadapi akhir zaman. Itu cara menghadapi akhir zaman. Badiru bil amal, segerakan amal. Yang mau infak segera. Siapa tahu tiketnya berlaku besok. Ya, diingat nih, tiketnya sudah dibeli loh. Gak ada diskon padahal. Yang tadi diskon aja nggak mau, ini tiket nggak ada diskon. La yuqaddam wa la yu'akhkhar. Tidak dimajukan, tidak diundur, harganya pas. Bukan kita yang datang, si penjual tiket yang datang. Sekarang kamu. Gimana, mau dikembalikan Pak tiketnya? Kenapa nggak terpikir ya? Kita mau beli tiket yang nggak jelas tanggalnya, padahal tiketnya bukan ke Sumatera, bukan ke Jawa, tapi ke alam akhir zaman, ke alam kiamat, alam baqa, alam akhirat yang seharinya 50.000 tahun. Mamsina al-fasanatin mimma ta'udud. Bekalnya apa Pak? Bekalnya apa Bu? Sementara untuk ke Sumatera aja kalau nggak punya duit 5 juta nggak berani. Ini ke akhirat bekalnya nggak jelas kalau sudah berani. Jadi kalau soal akhir zaman itu biarlah orang-orang yang nanti akhir zaman. Nah, kita siap-siap akhir zaman sendiri. Zamannya saya mungkin seminggu lagi, mungkin 2 minggu lagi, itu akhir zaman saya. Setelah fitnah Tuhaimah muncul, berakhir muncullah khilafah ala minhajin nubuwah. Namun fitnah itu akan terus ya, sampai munculnya Dajjal. Nah, ini yang terakhir sebelum saya akhiri, pertempuran melawan Syiah, awal perang akhir zaman. Kita bicara tentang fitnah akhir zaman. Nah, inilah ya, terbukanya fitnah adalah terbunuhnya Umar. Siapa yang membunuh? Orang Persia, cikal bakalnya Syiah. Jelas. Kemudian mereka membalik Umar sebagai pengkhianat Islam, Abu Lulu si pembunuh sebagai pahlawan Islam. Diakhiri dengan apa? Mari kita lihat. Dalam hadis sahih dalam Sunan Abu Dawud disebutkan, saya bacakan terjemahnya, dari Hasan bin Atiyah, ia berkata, Makhul dan Ibnu Zakaria pernah bertemu dengan Khalid bin Ma'dan, dan aku pun saat itu pergi bersama mereka.
kami memperbincangkan kepada Jubair bin Nufair tentang perdamaian, perjanjian damai. Boleh nggak sih damai dengan orang kafir? Damai dengan musuh-musuh orang Islam? Boleh nggak sih damai? Jubair berkata, mari kita pergi bersama kami menemui Dzulmikhbar, seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Maka kemudian kami mendatanginya dan Jubair bertanya kepadanya tentang perdamaian. Lalu Dzulmikhbar menjawab, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bangsa Romawi akan mengadakan perjanjian damai dengan kalian. Eropa akan damai dengan Islam. Padahal Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha sampai kalian mengikuti agama mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Ini tahu mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian keluar dari agama kalian, din kalian. Itu janji Allah. Lalu kenapa sampai berdamai? Kenapa sampai damai? Bukan karena mereka sadar, bukan karena mereka nggak mau memerangi kaum muslimin, karena besarnya kekuatan musuh yang dihadapi. Sehingga dua musuh abadi, dua musuh berbuyutan damai. Masih nggak percaya apa ya Syiah? Saking besarnya bahaya Syiah sampai musuh bebuyutan di nas Al-Quran damai. Nasrani dengan Muslim damai untuk menghadapi siapa? Menghadapi musuh di belakang kalian. Tuqatiluna wahum. Nah, itu. Kalian akan memerangi dan mereka. Maksudnya kalian memerangi, mereka juga memerangi. Yang mensyarah hadis mengatakan ini menunjukkan bahwa satu ini enggak kemudian jadi satu pasukan, kemudian siapa pemimpin tidak, tetapi dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, mustahnya, markasnya, ya, kaum muslimin di Kutah. Markasnya Romawi di Halab. Itu dua kota yang ada di Suriah, Syam. Jadi bukan satu pemimpin. Mereka punya pemimpin, kita punya pemimpin, tapi karena besarnya Syiah, akhirnya bareng-bareng menyerang Syiah. Siapa yang dilawan? Musuh di belakang kalian. Di belakang itu kan pengkhianat ya. Seperti saudara tapi bukan saudara. Seperti membantu tapi menusuk dari belakang. Itulah Syiah. Sepanjang sejarah Daulah Fatimiyah itulah yang menyebabkan Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib. Nusairiyah yang menyebabkan Baghdad jatuh kepada Gulagukab pasukan Tartar. Ya. Kemudian Baghdad jatuh ke tangan Amerika gara-gara Irak yang aku Khattami sendiri. Taliban jatuh gara-gara siapa yang bantu? Ali Hashemi Rafsanjani, presiden Iran. Sepanjang sejarah Syiah adalah pengkhianat, menusuk dari belakang kaum muslimin. Akan disebutkan aduan min waraikum, musuh dari belakang kalian. Ini saking besarnya bahaya Syiah sampai-sampai Romawi dan muslimin damai. Walaupun mereka saling menyerang, tapi sementara istirahat dulu. Ayo kita bareng-bareng hadapi Syiah. Maka kemudian kalian menang, kalian mendapatkan harta rampasan perang dan bangsa Romawi pun menyerah. Ini. Kemudian ketika kalian pulang, itu bukan bangsa Romawi, maaf. Yang menyerah adalah, saya belum sempat cek lagi, yang menyerah adalah Syiahnya. Kemudian ketika kalian pulang dan sampai daerah yang hijau, bertanaman banyak di daerah Dujun, ada seorang lelaki dari pengikut Nasrani mengangkat salib seraya berkata, salib telah menang. Yang menyerah itu musuh yang di belakang kalian. Saya keliru teman-teman. Saya langsung ambil dari internet. Ternyata setelah saya cek keliru. Nah, belum sempat saya edit. Yang menyerah itu musuh yang di belakang kalian. Romawi yang berdamai dengan kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran. Lalu tiba-tiba seorang Nasrani mengatakan, kami yang memenangkan pertempuran sambil mengangkat
salib, maka seorang muslim nggak terima, dia dibunuh, maka terjadilah perang antara Romawi dengan kaum muslimin. Itulah yang disebut al-malhamah kubro, perang akhir zaman, atau mereka sebut Armageddon. Ya. Ini awal dari Armageddon, yaitu diawali dengan perdamaian menghadapi Syiah kalah, kemudian Romawi mengaku sebagai pemenangnya, maka tidak terima kaum muslimin dibunuh, lalu terjadilah perang besar itu. Ya. Ini selanjutnya ternyata akhir dari Syiah adalah jelas, Yahudi. Hadisnya jelas, Dajjal muncul dari Isfahan, Iran. Isfahan itu di Iran. Maka kalau ada kata-kata Israel kok perang sama Iran, itu bohong. Ini hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Mansur bin Abu Muzahim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah dari Al-Auza'i, dari Ishaq bin Abdullah, dari pamannya Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70.000. Mereka mengenakan at-tayalisah, jubah kebanggaan. Dari mana Asbahan atau Ishaq? Hadis riwayat Muslim. Asbahan juga diriwayatkan dengan kasrah pada alif, jadi Isbahan. Begitupun dengan huruf ba-nya, diriwayatkan juga dengan huruf ba, Isbahan. Semua itu merujuk pada sebuah kota di tengah Iran. Ya, maka sekarang bisa tanyakan kepada orang-orang yang pernah ke Iran, adakah masjid di Teheran? Tapi berapa banyak sinagog di Teheran? Lebih banyak sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi, dibandingkan masjidnya Ahlussunnah. Karena memang aslinya Syiah itu bikinan Yahudi, adik kembarnya Yahudi. Kata lima rahimahullah wa hadakumullah, itulah akhir dari 3 fitnah. Jika sudah terjadi seperti itu, maka esok harinya Dajjal akan muncul. Ketika akhir sudah sampai malhamah kubra, Dajjal muncul. Dari mana munculnya? Dari Iran semuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan tidak melenceng terlalu jauh apa yang sudah saya jelaskan, mulai fitnah Akhlas, fitnah Sarra, fitnah Juhaima, sampai fitnah Dajjal. Pembukanya dan penutupnya. Pembuka fitnah karena Umar dibunuh, penutup fitnah karena Dajjal muncul. Kedua-duanya berkaitan dengan Persia. Ya. Kaitan pertama apa? Pembunuh orang yang menjadi pintu fitnah itu adalah orang Persia, namanya Fairuz Abu Lu'lu. Akhir fitnah yang merupakan fitnah paling besar adalah munculnya Dajjal. Dia muncul dari negara di mana Abu Lu'lu lahir, yaitu Iran. Bersama-sama menguatkan barisan depannya Ahlussunnah. Mari berlemah lembutlah di antara Ahlussunnah. Sudah bukan saatnya lagi kita gontok-gontokan masalah kunut, masalah tarawih, masalah yang sudah berpuluh-puluh tahun, sementara kita memiliki banyak kesamaan, namun dengan Syiah jauh berbeda. Ini saya kaitkan dengan Syiah karena memang fitnah ini akan sangat erat kaitannya dengan Syiah. Allah Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan dialog dan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ustaz Muhammad Al-Kazimi memberikan wawasan lebih kepada kita, ya, terkait dengan waqi'iyah, terkait dengan fitnah akhir zaman yang terjadi yang akan menimpa umat Islam ini sendiri. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Muhammad Al-Kazimi. Ya, beliau menerangkan yang pertama bahwa terbukanya fitnah itu, ya, terbunuhnya Umar bin Khattab, kemudian akan terjadi 3 fase, ya, 3 fase atau 3 tahapan fitnah yang beliau katakan. Yang pertama adalah fitnah akhlak yang akan menimpa kaum muslimin, ya, semenjak terbunuhnya Umar bin Khattab sampai nanti, ya, yaumil qiyamah.
Kemudian yang kedua adalah fitnah Allah, fitnah kebahagiaan, fitnah kebahagiaan maupun kenikmatan. Dimulai dengan pengakuan atau pengangkatan keturunan Ahlul Bait. Yang ketiga adalah fitnah Tuhaimah, fitnah yang dikatakan oleh beliau adalah fitnah pekat. Ya. Yang pertama adalah didapatkannya syariah dari muka bumi. Yang kedua adalah disangka bahwa fitnah Tuhaimah ini telah selesai, ternyata fitnah Tuhaimah itu berlanjut. Yang ketiga, beliau katakan bahwa dalam fitnah Tuhaimah ini yusbihu rajulun mu'minan aw yusbi kabiran. Ya, seorang lelaki atau seorang manusia itu paginya beriman dan sore harinya kafir, atau bahkan kebalikannya, sore beriman kemudian pagi harinya kafir. Ya, kemudian yang keempat, ya, dalam fitnah Tuhaimah ini manusia terbagi menjadi dua kemah atau dua kubu. Yang pertama adalah kubu beriman yang mana tidak ada kemunafikan dalam dirinya. Yang kedua adalah kubu orang-orang munafik, nifaq, yang tidak ada iman dalam dirinya. Kemudian yang terakhir ini menarik, ditambahkan oleh beliau bahwa nanti di akhir zaman ini akan ada fitnah yang awalnya pada pembunuhan Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Yahudi, Syiah, dan kemudian akhir zaman juga kita mensikapi kondisi akhir zaman ini. Beliau katakan bahwa kita tidak terlalu mempermasalahkan akhir zaman yang akan terjadi kemudian hari, tapi permasalahan akhir zaman yang akan menimpa kita, yang mungkin akan segera, bisa besok, bisa 2 hari kemudian, atau bisa akan secepatnya datang, yaitu fitnah akhir zaman yang akan menimpa diri kita adalah al-maut. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi al-maut yang memang merupakan sebuah kepastian yang akan dalam diri kita. Ya. Solusi apa yang ditawarkan oleh Rasulullah? Solusi apa yang ditawarkan oleh hadis Rasulullah SAW? Maka badir bil amal, segerakan untuk beramal soleh. Ya. Segerakan untuk beramal soleh. Apa yang menjadi amal soleh? Segerakan. Nah, hari ini insyaallah setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan. Silakan siapkan bapak-bapak